Yo, what's up everybody, bagaimana kabarnya? Sehat? Kembali lagi dengan saya Duta Spoiler Indonesia. Dan seperti biasa, saya akan merangkum sebuah film yang dirilis pada tahun 2012 berjudul Tekken 2. Untuk Tekken 1 sudah saya rangkum dan linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita to the point untuk mengurangi spoiler di balik spoiler. Diawali dengan memperlihatkan keluarga para korban yang dibunuh oleh Om Brian di sequel pertama, yaitu Tekken 1, yang mana keluarga para penjahat ini terlihat sedang mengubur semua penjahat di sequel pertama yang dibunuh Om Brian pada saat menolong Kim. Film ini akan berfokus terhadap balas dendamnya keluarga para penjahat yang dibunuh oleh Om Brian. I swear to you, we will find him. Di tempat lain kita lihat Om Brian sedang mencuci mobil dan langsung ke rumah Lenore untuk membawa Kim latihan pengemudi. Namun ternyata Kim sedang asik kencan dengan pacarnya. Nope, it's Saturday, 2 o'clock. She's at her boyfriend. Setelah Brian mengetahui hal tersebut, dia langsung menuju rumah pacar Kim dan menjemputnya. Namun kita lihat Kim merasa kesal karena tanpa pengetahuannya Brian memasang GPS di HP Kim. Can I help you? Is Kim here? Yeah, you are. I believe you just did that. GPS. Setelah Brian mengantar Kim ke rumah sang mantan istri, Brian menelpon Sam dan meminta Sam untuk mengecek status Jamie, pacar Kim. Sampai segitunya Brian melindungi Kim, ya kan? Memang the best, father the best in the world ini ya. Hi, it's me. Listen, I want to run a check on someone. Jamie Conrad? The usual, none. Di malam harinya kita lihat Jane, teman Brian sewaktu di Paris, terlihat sedang disekap oleh salah satu penjahat musuh Brian bernama Suko. Di pagi hari berikutnya, sesuai dengan janji Brian dengan Kim untuk latihan mengemudi mobil, namun kita lihat Lenore sedang menangis karena berantem dengan Stuart. Brian sebagai mantan suami yang penuh harapan mengajak mereka berdua liburan bersama di Istanbul setelah Brian selesai bekerja. Look, why didn't you and Kim? You're not imposing. I'm working for 3 days. Di lain tempat, tepatnya Albania, kita lihat Suko sedang membayar seorang pria untuk mendapatkan informasi posisi Brian saat ini. Istanbul. Singkat cerita, kita lihat Brian yang sudah selesai melaksanakan tugas pengawalan seorang sultan. Dia langsung menelpon Lenore dan Kim, dan ternyata Lenore dan Kim sudah sampai dan menemukan Brian karena dibantu oleh Sam. Oh my God, Kim, baby. Hey, Lenny. Hello, Brian. I was just leaving off. Mom's been calling Sam. Terlihat juga keluarga para penjahat sudah masuk ke negara Istanbul. Di lain tempat kita lihat Brian sedang bersiap-siap karena dia dan Kim ingin berjalan-jalan di negara tersebut, yang mana mereka bebas kumpul-kumpul di klub malam tanpa jaga jarak. Pagi hari di tempat lain, para penjahat sudah berkumpul di suatu tempat. Brian yang sedang di hotel terlihat mempersiapkan diri karena mau jalan-jalan bersama Lenore. Dan Kim memilih tidak ikut karena ingin ayah dan ibunya dekat kembali. Jet lag just hit me, so I figured I'd veg out by the pool and let you guys. I know what you're doing. What? Namun kita lihat salah satu penjahat sudah berada di hotel dan memata-matai mereka. So what can we do? I want to. Pada saat Brian dan Lenore sedang di perjalanan, mobil yang mereka gunakan diikuti oleh sebuah mobil yang kita tahu itu adalah mobil para penjahat. Karena Brian yang sudah mengetahui hal tersebut, dia pun menyuruh Lenore kembali ke hotel. Get Kim, get the head of who. Brian yang tertinggal langsung mengambil alih kemudi dan beberapa kali menelpon Kim. Tetapi karena Kim yang sedang berenang tidak mengetahui hal tersebut. Di dalam sebuah gang, mobil yang digunakan Brian pun terjepit oleh mobil-mobil para penjahat ini. Namun entah bagaimana caranya, Brian dapat meloloskan diri. Naiko,
dan disusul dengan beberapa penjahat yang mengejarnya, namun dapat dilumpuhkan oleh Brian. Di dalam sebuah gang kita lihat, Brian sempat melakukan perlawanan kepada beberapa penjahat. Namun karena Lenore yang sudah tertangkap, dia pun akhirnya mengalah. Di hotel, Kim pun bersembunyi di tempat yang aman seperti yang disampaikan oleh Brian. Door. Go into the room and hide in it. Go to where the book is I told you about. There's a door. Brian dan Lenore yang sudah ditangkap dan dibawa ke suatu tempat, namun kepala mereka ditutup oleh kain hitam. Disinilah kita lihat kehebatan Om Brian yang mana dia bisa mengetahui setiap hal yang dilewati dengan cara didengar dan dirasakan. 2, 3. Words. Di hotel kita lihat Kim berhasil sembunyi dengan baik tanpa ketahuan dan selamat karena 2 orang penjahat tersebut menembak salah satu penghuni hotel dan 2 orang penjaga hotel. Kita lihat juga Brian yang sedang terikat di suatu ruangan, yang mana dia sedang berusaha mengambil sebuah benda. Setelah benda itu berhasil dia pegang, dia pun menelpon Kim untuk pergi ke kedutaan US agar aman. I want you to go to the U.S. Embassy. Namun Kim yang sudah dewasa dan ingin berbakti kepada orang tuanya, Kim pun meminta petunjuk dari sang ayah agar dapat membantu mereka. Tell me what to do. This is not a game. I know that. It's my parents' life. Brian pun menyuruh Kim untuk menggunakan lingkaran di peta, namun karena belum sesuai dengan titik koordinat, Brian pun menyuruh Kim melemparkan granat agar Brian dapat memperhitungkan jarak melalui suara ledakan granat tersebut. It's a grenade. I want you 3. The map. Circumference of shoelace from one of my shoes. Setelah Brian mendengar ledakan granat, dia pun menyuruh Kim menggambar ulang lingkaran, dan setelah mendapatkan titik yang diyakini, Brian menyuruh Kim menuju paling timur di sisi hotel. Go to the point where the circles intersect at the and go to the rooftop at the most easterly point. Beberapa saat kemudian, Murad datang dan membawa Lenore, yang mana mereka melukai leher Lenore dan menggantungnya dengan posisi terbalik. Dan Brian hanya punya waktu 30 menit untuk menyelamatkan Lenore dari kematian. How long will it take for the blood? About 30. Entah karena kebodohan para penjahat atau memang prosedur film, yang mana ternyata pengikat yang digunakan untuk mengikat Brian adalah tali nilon. Tinggal digosok-gosok aja udah putus ya kan. Memang aduh ya sudahlah, namanya film yang mana memprioritaskan pemeran utama. Ya lanjut. Singkat cerita, Kim sudah sampai di titik yang ditentukan dan Brian pun menyuruh Kim untuk melihat asap yang keluar dari lubang udara. East. Look for a white cloud of steam. I see it. Run to it. Setelah Kim sampai, Brian pun menyuruh Kim untuk menjatuhkan senjata yang dibawanya ke dalam ruangan. Kim langsung lari untuk menghindari para penjahat. Setelah Brian berhasil mendapatkan senjatanya, dia langsung menghabisi semua penjaga di rumah tersebut. Di lain tempat pada saat Kim sudah terpojok, namun tiba-tiba Brian datang dan membunuh si penjahat tersebut. Karena Lenore yang masih tertinggal di tempat Brian disekap, mereka berdua pun mencuri taksi untuk menjemput Lenore. Namun setelah Brian sampai di tempat, ternyata Lenore sudah dibawa ke tempat yang lain. Karena hal tersebut, Brian pun kembali ke tempat Kim dan mereka sempat dikejar oleh beberapa penjahat. Namun, mobil-mobil para penjahat ini pun meledak, ada yang meletup, ada yang ditabrak kereta api, ada yang jatuh, ada yang rolling, begitulah kira-kira. Dan akhirnya mereka selamat setelah masuk ke kedutaan Amerika Serikat. Dan Brian menyempatkan diri untuk menelepon Sam agar mereka dapat bantuan. Hey, Brian. Called. Yeah. Entah bagaimana kelanjutannya, namun kita lihat Brian sudah ganti baju dan Brian langsung menuju ke markas para penjahat melalui jalan yang diingat pada saat Brian ditangkap di mobil yang waktu kepalanya ditutup sama kain hitam. Setelah sekian lama dalam pencarian yang tak kunjung bertemu dan hampir membuat Brian hilang harapan, namun karena doa sang mantan yang butuh pertolongan, yang mana akhirnya Brian menemukan markas para penjahat tersebut.
Dengan penuh kehati-hatian dan dengan perlahan, Brian berhasil membantai satu demi satu para penjaga yang ada di markas itu. Karena keributan yang disebabkan oleh Brian, Suko dan Murad pun pergi membawa Lenore ke tempat lain di sebuah kota bernama Hamman. Let's go. Move from here to the Setelah Brian berhasil membunuh 3 penjaga terakhir, dia pun langsung pergi ke Hamman. Sesampainya di Hamman, Brian berduel dengan Suko, namun dengan mudah Suko dapat ditaklukkan. Setelah kematian Suko, Brian pun mendatangi Murad dan mengatakan kira-kira seperti ini kepadanya. You have other sons, and if I kill you, they will come and seek revenge, They will, for sure. and I will kill them too. Brian yang sudah letih dengan keadaannya, dia pun berkata kepada Murad, "Sudahlah, kita akhiri saja ini, gitulah kira-kira," dan membuang senjata yang dia pegang. Namun karena Murad yang sudah terlanjur dendam kepada Brian, dia pun mengambil senjata yang dibuang oleh Brian tersebut dan ingin membunuhnya. Namun ternyata pistol itu sudah dikosongkan oleh Brian. Dan karena hal tersebut itu juga, Brian pun menyorong Murad ke suatu besi yang tajam dan hingga dia tewas. Dan kita lihat film pun diakhiri pada saat Brian dengan keluarganya berkumpul ditambah dengan pacar Kim yang datang bernama Jamie Conrad. Cing 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 cing. Hi. Hi, perfect timing. Don't shoot this one. I really like it. Tung 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 ring. Pesan moral dari film ini mengajarkan kita untuk membawa ponsel kecil kemanapun kita berada. Dan satu lagi, janganlah mengikat manusia itu dengan nilon ataupun ya kalau setidaknya mengikat manusia pakai tali kerbau lah biar kuat. Oke, terima kasih. Saya duta konten spoiler seluruh dunia mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Action.